Bab 1238 Mencari Dokter. Ekspresi Zhao Feng tidak terganggu oleh kemampuannya membunuh Dewa Yao pangkat 3 dengan satu telapak tangan. Dia telah menghabiskan 25 tahun terakhir terus-menerus bergerak, tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah membiarkan kultivasinya tertinggal. Selain itu, dalam dimensi jubah ruang waktu, 10 hari yang dihabiskan dalam kultivasi hanya 1 hari di dunia luar. Zhao Feng telah mencapai puncak level 11 dari 5 teknik petir angin elemental. Telapak tangan itu barusan menyatu sempurna dengan kekuatan Dewa Petir Angin 5 elemental. Kekuatan ilahi 5 elemen yang menyatu sempurna ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa ditolak oleh Dewa tingkat 3 Yao. Selain itu, Zhao Feng sudah diambang menembus level 12 dari 5 elemen teknik petir angin. Di dekatnya, 9 Dewa Yao yang hendak menyerang kelompok 6 tiba-tiba berhenti. Penatua Tim He menatap kaget pada Zhao Feng, dan kemudian dia melihat Han Ninger lagi. Dia sekarang tahu bahwa dia telah membuat kesalahan dalam penilaian. Pria berotot yang mengatakan bahwa Zhao Feng tidak akan berguna jika dia bukan Dewa Kuasi tingkat 3 dilanda ketidakpercayaan, dan mulutnya ternganga. Tampaknya Zhao Feng bukan hanya Dewa Kuasi peringkat 3. Gadis berpakaian merah menutupi mulutnya dengan tangan mungil dan lembut, tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia dianggap sebagai dewa semu jenius dalam rasnya, tetapi dia seperti kunang-kunang di depan bulan yang cerah, yaitu Zhao Feng. Manusia, tempat ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Peringkat 4 Dewa Yao Flash Eagle menatap Zhao Feng dengan mata dingin dan brutal saat diperingatkan. Bagi Dewa Yao ini, Zhao Feng tampak lebih kuat daripada tim Dewa 4 peringkat 4. Baik Tuan, selamatkan kami dan Ras Scarlet Stripe, kami akan memberimu hadiah besar. Penatua He sekali lagi berbicara. Beberapa saat yang lalu, dia telah menyarankan Zhao Feng untuk pergi. Tetapi Zhao Feng masih memutuskan untuk membantu, jadi dia yakin bahwa Zhao Feng bukanlah seseorang yang akan menutup mata terhadap yang putus asa. Zhao Feng mengangguk setuju. Semua orang di tim beranggotakan 6 orang itu langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan. Mereka baru saja bercanda bahwa Zhao Feng tidak mengetahui kekuatannya sendiri, tetapi Zhao Feng masih bersedia membantu mereka. Zhao Feng jauh lebih kuat dari Dewa Kuasi peringkat 3, jadi dengan bantuannya, mereka pasti memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kalian bertiga, tahan manusia itu. Peringkat 4 Dewa Yao Flash Eagle segera memerintahkan 3 Dewa Yao di sebelahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiga dewa tingkat 3 Yao ini menyerang Zhao Feng. 6 Dewa Yao yang tersisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang 6 anggota Ras Scarlet Stripe. Tim Ras Scarlet Stripe terluka parah dan kelelahan, jadi selama Dewa Yao ini bisa merawat 6 orang ini, mereka tidak perlu takut pada manusia aneh berambut emas itu. 3 Dewa pangkat 3 Yao. Beberapa orang dalam kelompok Ras Scarlet Stripe mulai mengkhawatirkan Zhao Feng. Jangan khawatir, dia masih punya teman, paman dia segera berkata. Kata-kata ini langsung menenangkan anggota timnya. Karena Zhao Feng begitu kuat, maka gadis cantik di sebelahnya pasti tidak lemah. Pertempuran terjadi sekali lagi. Setelah diselamatkan dari ambang kematian, Ras Scarlet Stripe menyerang Flash Eagle dan Dewa Yao lainnya dengan kekuatan baru. Cermat, ada yang aneh dengan anak ini? Petik 2. 3 Dewa Yao pangkat 3 yang mengelilingi Zhao Feng tidak secara membabi buta masuk. Adegan kematian rekan mereka masih terekam dengan jelas dalam pikiran mereka. Selain itu, mereka bertiga hanya perlu menahan Zhao Feng, tidak bertarung sampai mati dengannya. Tetapi bahkan jika mereka tidak berani menyerang, itu tidak berarti Zhao Feng tidak akan melakukannya. Zhao Feng berubah menjadi kilat yang mendekati salah satu dari 3 Dewa Yao. Zhao Feng muncul di depannya begitu cepat sehingga tidak punya waktu untuk bereaksi. Tanpa sepatah kata pun, Zhao Feng melambaikan telapak tangannya dan melepaskan ular sanca raksasa dengan petir 5 warna ke Dewa Yao peringkat 3 ini. Dewa Yao ini sangat cepat, tetapi teknik Zhao Feng tampaknya mengabaikan jarak dan tampaknya tak terhindarkan. Ah, Dewa tingkat 3 Yao terbang mundur dengan teriakan, luka bakar yang mengerikan di tubuhnya. Zhao Feng mengalihkan pandangan tanpa emosi ke Dewa Yao kedua. Selama 25 tahun terakhir,
Space Intent miliknya telah mencapai level 4. Keahliannya dalam Space Intent sekarang cukup mahir sehingga dia bisa menerapkannya pada teknik gerakan dan serangannya, memungkinkan dia untuk membuat lawannya lengah. Saat Zhao Feng melukai berat dewa peringkat 3 Yao ini, dua dewa Yao lainnya melepaskan serangan dahsyat mereka sendiri. Dua lampu cakar yang penuh dengan Yaoqi terbang di punggung Zhao Feng. Kedua serangan ganas ini tampak seperti akan merobek Zhao Feng menjadi beberapa bagian. Tubuh Zhao Feng berderak karena petir, dan dengan ledakan, dia muncul beberapa li jauhnya. Seranganmu bahkan tidak bisa menyusulku, Zhao Feng mencemooh kedua dewa Yao itu. Zhao Feng sudah sangat cepat, dan sekarang dia telah menyatukan kecepatannya dengan inten luar angkasa yang dalam, dia bisa langsung menghindari serangan dewa sejati tingkat 3. Space Intent tingkat tinggi. Paman He menyaksikan ini dengan mata berbinar. Zhao Feng hanyalah dewa semu, tetapi dia sudah memahami maksud luar angkasa yang sangat kompleks. Terlebih lagi, sepertinya dia bahkan telah mencapai level yang lebih tinggi dari miliknya. Tiga dewa kuasi dari ras Scarlet Stripe semuanya terlihat terkejut dengan komentar ini. Hanya dua dari mereka yang hampir tidak memahami maksud api, dan ini hanya karena garis keturunan mereka. Mereka bahkan belum menyentuh Space Intent yang lebih dalam. Sial, bocah ini. Flash Eagle bisa melihat bahwa Zhao Feng akan menjadi lawan yang sulit. Ia terampil dalam Light Intent dan Space Intent, tetapi menilai bahwa itu bukan tandingan Zhao Feng dalam hal kecepatan. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Setelah membuang dua dewa Yao pangkat 3, Zhao Feng langsung menyerang dewa Yao yang mengelilingi tim ras garis merah. Pertama, kalahkan dewa Yao pangkat 4 ini, kata Zhao Feng tanpa emosi. Zhao Feng bergabung dengan Paman He untuk menyerang Flash Eagle dengan kejam. Serangan Zhao Feng diliputi oleh Space Intent dan meninggalkan Flash Eagle tanpa tempat untuk lari. Tubuh fisik Flash Eagle agak rata-rata, jadi setelah dipukul beberapa kali oleh 5 elemen kekuatan ilahi Zhao Feng, kekuatannya mulai habis. Selain itu, Flash Eagle merasakan bahwa Zhao Feng bahkan tidak bertarung serius dengannya, dia tidak pernah sekalipun menggunakan keahlian tertinggi apapun. Ayo pergi, Flash Eagle membunyikan mundur dan mundur. Dengan lenyapnya peringkat 4 Flash Eagle, dewa Yao lainnya hanya bisa mundur. Dengan kepergian dewa Yao, anggota ras Scarlet Stripe jatuh ke tanah. Bagaimanapun, mereka telah dikepung selama 2 bulan dan kelelahan baik tubuh maupun pikiran. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuannya. Adakah yang bisa kami bantu? Ras Scarlet Stripe akan melakukan apapun dengan kekuatannya. Paman dia berkata sambil tersenyum. Baik, kakak, kenapa kamu datang ke zona Ziling? Gadis berpakaian merah itu segera berjalan, menatap Zhao Feng dengan mata penuh keajaiban. Zhao Feng tampaknya tidak terlalu tua, tetapi kekuatannya sangat mencengangkan, dan dia bahkan telah memahami Space Intent. Si kecil, diamlah. Paman He segera menyala. Zhao Feng memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada dewa kuasi peringkat 3 biasa. Dia benar-benar jenius dari beberapa faksi bintang 4 puncak atau bahkan faksi bintang 5, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras Scarlet Stripe. Bagi Heisi untuk bertanya secara langsung tentang tujuannya terlalu gegabah. Heisi menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Saya telah datang ke zona Ziling untuk mencari dokter, kata Zhao Feng dengan lugas. Duo Zhao Feng telah datang ke zona Ziling tanpa peta atau kenalan apapun. Namun, gerbang rumput roh Han Ning telah mengirim seorang murid yang sangat berbakat dalam dao pengobatan ke zona Ziling beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Jika mereka dapat menemukan senior Han Ninger, semuanya akan jauh lebih sederhana. Kebetulan sekali, kami juga akan pergi ke zona Ziling untuk mencari dokter. Sebelum Paman He bisa mengatakan apapun, gadis berpakaian merah dengan senang hati memberikan informasi ini. Setelah ditanya lebih lanjut, ras Scarlet Stripe mengerti bahwa Zhao Feng tidak tahu di mana dokter ini atau di faksi apa mereka tinggal. Kami menuju faksi yang menekankan medisin Dao. Kalian berdua bisa bepergian bersama kami ke Universal Salvation Hall. Mungkin ada seseorang di sana yang mengenal dokter yang Anda cari. Paman He berpikir sejenak sebelum melamar. Zhao Feng memiliki kekuatan abnormal dan memiliki potensi tak terbatas. Demi berteman dengannya, Paman He ingin membantu sebisanya. Baik, Zhao Feng memikirkannya beberapa saat sebelum menyetujuinya. Mereka sama sekali tidak terbiasa dengan zona Ziling, dan meskipun mereka ingin menemukan senior Han Ninger, mereka tidak tahu harus mulai dari mana.
Jika senior Hanninger berbaur dengan baik dengan orang lain, mungkin akan sangat mudah untuk menemukan keberadaan mereka melalui dokter lain. Setelah itu, Zhao Feng bergabung dengan tim ras Scarlet Stripe dan berangkat. "Kakak, apakah kakak perempuan cantik ini sekuat kamu?" He-si terkikik. Dia terus-menerus melirik Hanninger sepanjang perjalanan. He-si adalah kecantikan nomor 1 dari Scarlet Stripe Rache. Tetapi setiap kali dia melihat Hanninger, dia merasa bahwa penampilan yang sangat dia banggakan itu agak kurang. Orang-orang dalam kelompok itu juga terus-menerus melirik Hanninger, tatapan terpesona di mata mereka. Dalam pertempuran putus asa itu, mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang Hanninger. Tetapi sekarang mereka tidak lagi dalam bahaya, mereka mulai benar-benar merasakan keindahan Hanninger. Hanninger tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia memancarkan pesona yang menakjubkan, dan hanya dengan berdiri di sampingnya, seseorang akan merasa rileks dan luka-luka mereka pulih lebih cepat. "Saya tidak ahli dalam pertempuran, tapi saya tahu beberapa seni penyembuhan," kata Hanninger. Mata anggota tim langsung berbinar. Dokter adalah karir yang sangat diminati di Ancient Desolate Realm of Gods, karena konflik dari semua ukuran terlalu sering terjadi antara banyak faksi. Ras Scarlet Stripe menuju ke zona Ziling untuk mencari obat dan perawatan untuk salah satu ahlinya yang terluka parah. "Nona Han, jika kamu tidak keberatan, tolong periksa lukaku." Salah satu pria berotot itu tersenyum dan berkata. Anggota tim lainnya juga menunjukkan keinginan mereka agar Hanninger merawat mereka. Luka mereka sangat parah, dan fakta bahwa Hanninger yang cantik adalah seorang dokter memberi mereka topik percakapan yang sempurna. Hanninger tidak menghindarinya. Dia membantu untuk melihat luka mereka, memberi mereka obat, dan menggunakan teknik untuk mengobati luka mereka. Dia dibesarkan di gerbang rumput roh, bahkan tanpa menggunakan Eye of Life, dia cukup mampu mengobati beberapa luka. Nona Han memiliki seni penyembuhan yang luar biasa. Bisakah Anda menjadi dokter dari beberapa faksi medisin Dao? Orang-orang ini tidak bisa membantu tetapi terlalu memujinya. Mata kehidupan Hanninger membuatnya jadi perawatannya lebih efektif dari biasanya, jadi seni penyembuhannya benar-benar luar biasa. Anggota Scarlet Stripe Rache terus berbicara dengan antusias dengan Zhao Feng dan Hanninger selama perjalanan. Bagaimanapun, mereka percaya bahwa Zhao Feng adalah seorang ahli yang kuat dengan potensi tak terbatas sementara Hanninger adalah seorang dokter yang luar biasa dan kecantikan tiada taraf yang pasti akan menjadi dokter terkenal di masa depan. Kelompok itu dengan cepat melewati hutan yang menjulang surga. Tim ras Scarlet Stripe hanya diserang oleh binatang Yao karena dua dewa kuno telah membuat gusar binatang Yao di hutan. Sekarang jumlah anggota dalam tim mereka telah meningkat, binatang Yao bahkan tidak berani mengganggu mereka. Dua dewa kuno, Zhao Feng takjub. Dewa kuno sangat langka, dan Zhao Feng belum bertemu dengan dewa kuno selain yang mengejarnya. Tetapi ras Scarlet Stripe telah bertemu dengan dua dewa kuno. Ini membuat Zhao Feng berhenti dan berpikir. Bab 1239 Balai Keselamatan Universal. Universal Salvation Hall adalah faksi bintang 4,5 di tepi luar zona Ziling. Fakta bahwa para dokter yang memegang kekuasaan di Universal Salvation Hall berarti bahwa faksi ini memiliki status yang unik dan dihormati. Faksi sekitarnya semuanya memiliki orang-orang yang mencari perawatan dari Universal Salvation Hall. Beberapa dokter yang lebih terkenal di Universal Salvation Hall bahkan pernah merawat orang-orang di eselon atas faksi bintang 4 puncak. Jadi, meskipun faksi besar dan kecil di area tersebut akan bertarung satu sama lain untuk memperebutkan sumber daya, mereka umumnya akan meninggalkan Universal Salvation Hall tanpa gangguan. Akhirnya, Zhao Feng dan tim ras Scarlet Stripe tiba di faksi medisin Dao ini. Universal Salvation Hall terletak di dasar tebing. Ini adalah kawasan perbukitan hijau yang indah dan air jernih, dipenuhi dengan segala jenis wewangian yang menakjubkan dan aneh. Kami akhirnya tiba. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Paman He. Selama perjalanan, Zhao Feng telah mengetahui bahwa patriark dari ras Scarlet Stripe menderita semacam racun aneh yang membutuhkan beberapa metode khusus untuk menekan. Akibatnya, dia tidak bisa pergi. Ras Scarlet Stripe berada di perimeter zona yang berbatasan dengan zona Ziling, jadi tidak terlalu jauh dari Universal Salvation Hall. Karena itu, ras Scarlet Stripe telah mengirim tim ini untuk mencari dokter dari Universal Salvation Hall. Di luar Universal Salvation Hall, para penjaga sedang memeriksa dan menanyai para pengunjung. Ini semua adalah orang-orang yang datang dari daerah terdekat untuk berkonsultasi dengan dokter atau mencari obat.
Kelompok Zhao Feng pergi ke belakang barisan yang sangat panjang. Saya tidak berpikir bahwa sekelompok dokter juga bisa membuat faksi. Zhao Feng terkekeh pada dirinya sendiri saat dia menatap Balai Keselamatan Universal yang megah. Dalam pandangan Zhao Feng, alasan mendasarnya mungkin karena alam dewa kuno yang sunyi terlalu gelisah dan perang antar faksi di bawah puncak faksi bintang 4 terlalu biasa. Dibandingkan dengan kontinen Zone, seorang dokter yang tangguh jauh lebih berguna di Ancient Desolate Realm of Gods. Segera giliran kelompok Zhao Feng. Untuk apa kalian semua datang ke sini? Mereka dihentikan oleh 3 penjaga. Ketiga penjaga ini hanya demigod, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa takut saat mereka mempertanyakan dewa sejati seperti Paman He. Kami dari Scarlet Stripe Prache dan datang untuk mencari dokter dari Universal Salvation Hall. Penatua Chen dari Sekte Luar Universal Salvation Hall mengenal kita, Paman He segera berkata. Salah satu penjaga mengambil token pesan dan berkomunikasi dengan atasannya di aula. Setelah memastikan semuanya beres, para penjaga membiarkan kelompok itu lewat. Kelompok Zhao Feng memasuki Universal Salvation Hall dan bertemu dengan Penatua Chen yang telah dibicarakan oleh Paman dia. Paman He segera menjelaskan situasi Patriark kepada Penatua Chen. Patriark Anda telah terkena racun api jiwa berkabung. Racun ini hanya bisa disembuhkan oleh dokter berpengaruh dari sekte dalam. Penatua Chen meringis. Orang-orang dari Scarlet Stripe Prache tidak terlihat jauh lebih baik. Berdasarkan apa yang Penatua Chen katakan, mereka perlu mengundang seorang dokter tertinggi dari peringkat 5 atau lebih baik dari Universal Salvation Hall, dan dokter ini perlu melakukan perjalanan keras mereka untuk merawat bapak bangsa mereka secara pribadi. Harga untuk mempekerjakan dokter semacam itu sangat besar, dan sumber daya yang mereka perlukan untuk perawatan adalah bagian dari biaya mereka. Selain itu, mereka juga perlu membayar dokter untuk waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke dan dari ras mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Ini untuk patriark mereka. Penatua Chen bersiap untuk membawa kelompok itu ke dalam sekte batin. Sementara itu, Zhao Feng telah bertanya kepada Penatua Chen apakah dia mengenal Senior Hanninger, tetapi Penatua Chen mengindikasikan bahwa dia belum pernah mendengar tentang dia. Dengan rujukan Penatua Chen, kelompok Zhao Feng memasuki sekte dalam Balai Keselamatan Universal. Sekte dalam dari Universal Salvation Hall adalah tempat yang indah dan terpencil, dan aroma yang luar biasa melayang di udara. Menghirupnya sangat nyaman, dan sepertinya memiliki beberapa efek penyembuhan yang unik. Ras Scarlet Stripe dengan hati-hati berdiri di dalam pavilion kuno. Seorang dokter berjubah putih duduk di depan mereka. Hanya setelah menyesap teh, dia mengarahkan pandangannya yang bangga dan acuh tak acuh pada kelompok itu. Menyembuhkan racun membutuhkan 600 kristal dewa kualitas rata-rata, dengan semua bahan yang disediakan di sisimu. Selain itu, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu setidaknya 2 tahun, jadi saya memerlukan tambahan 400 kristal dewa kualitas rata-rata, kata dokter berjubah putih itu dengan apatis. Zhao Feng tercengang dengan apa yang dia dengar. Bahkan tanpa mempertimbangkan biaya obat itu sendiri, ras Scarlet Stripe sudah perlu membayar 1000 kristal dewa kualitas rata-rata, sama dengan 100.000 kristal dewa berkualitas rendah. Selama 1 bulan di pagoda kultivasi, Zhao Feng hanya perlu membayar 100 kristal dewa berkualitas rendah, tetapi menyembuhkan satu racun membutuhkan 100.000. Ini bukanlah jumlah yang kecil untuk faksi bintang 4,5. Sekarang saya berada di zona Ziling, saya harus meminta Zhao Hui bergabung dengan faksi Dao Pengobatan, pikir Zhao Feng dalam hati. Hanya dalam faksi seperti inilah kedokteran Dao Zhao Hui dapat dengan cepat matang dan berguna bagi Zhao Feng. Sementara itu, 3 dewa kuasi dari ras Scarlet Stripe begitu terpana oleh angka ini hingga mata mereka kehilangan fokus. Paman He dan 2 dewa sejati tingkat 3 memiliki tatapan suram di mata mereka saat mereka diam-diam mendengarkan. Sebelum datang, Penatua Chen memperkirakan bahwa mereka perlu membayar 60.000 kristal dewa berkualitas rendah, dan ini adalah harga yang mereka ingat. Namun, dokter berjubah putih ini mengenakan harga yang jauh lebih tinggi. Kamu harus tahu bahwa leluhurmu adalah dewa kuno, jadi harga ini sudah cukup murah. Dokter melihat ekspresi wajah mereka dan tertawa menghina. Dia telah melihat situasi seperti ini terlalu sering. Pikirkan tentang itu dan kemudian berikan aku jawabanmu. Dokter berjubah putih membuang kata-kata ini dan pergi. Baik Pak, harap tunggu. Zhao Feng tiba-tiba angkat bicara. Dokter yang baru saja berjalan melewati Zhao Feng berhenti dan mengalihkan pandangannya yang arogan padanya.
Tapi kemudian, dokter mengalihkan pandangannya ke Hanninger, dan secercah cahaya menembusnya. Hanninger bukan hanya kecantikan yang meruntuhkan kota, tubuhnya juga memancarkan vitalitas murni yang menunjukkan bahwa dia adalah kandidat utama untuk mengembangkan dao pengobatan. Dokter berjubah putih belum pernah melihat seseorang yang begitu cocok untuk mengolah dao pengobatan sebagai Hanninger. Saya ingin bertanya kepada senior tentang seseorang, kata Zhao Feng. Ini bukan tempat untuk mencari informasi. Dokter melirik Zhao Feng dengan tidak sabar dan kemudian kembali ke Hanninger. Zhao Feng mengerutkan kening. Dokter ini agak terlalu tidak baik. Dia bahkan tidak mengizinkan Zhao Feng bertanya tentang seseorang. Nona muda, maukah Anda tetap di Universal Salvation Hall? Orang tua ini saat ini kekurangan murid. Jika Anda bersedia, saya dapat menjadikan Anda murid inti dari Balai Keselamatan Universal. Dokter berjubah putih tersenyum pada Hanninger. Dia yakin bahwa Hanninger telah memperhatikan bahwa dia adalah seorang dokter yang dihormati dan yakin bahwa dia tidak akan ditolak. Tapi yang mengejutkan, Hanninger menatap Zhao Feng dengan tatapan bertanya-tanya. Tidak, kami masih memiliki masalah lain, Zhao Feng dengan dingin menolak. Hanninger memiliki Eye of Life, bagaimana dia bisa tinggal di faksi bintang 4,5? Selain itu, Zhao Feng tidak dapat menggunakan faksi bintang 4,5, bahkan faksi kedokteran Dao, untuk berhubungan dengan ras spiritual. Zhao Feng telah belajar dari tim ras garis Kirmizi bahwa ras spiritual adalah faksi bintang 5 di zona Ziling. Garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei telah menyebabkan para ahli ras spiritual secara pribadi turun ke dunia yang lebih rendah dan membawanya pergi, sehingga orang dapat dengan mudah membayangkan pentingnya ras spiritual ditempatkan pada Zhao Yufei. Dia tidak akan menjadi seseorang yang bisa ditemui Zhao Feng hanya karena dia menginginkannya. Dokter berjubah putih itu segera berubah menjadi jahat atas penolakan Zhao Feng. Nona muda, kamu bisa memikirkannya lagi. Universal Salvation Hall adalah faksi bintang 4,5 terkuat di area ini. Bahkan beberapa faksi bintang 4 puncak harus memberikan sedikit wajah kepada Universal Salvation Hall. Dokter berjubah putih mengabaikan Zhao Feng dan terus membujuk Hanninger. Ayo pergi, kata Zhao Feng dengan tenang. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal pada kelompok ras Scarlet Stripe. Zhao Feng hanya datang ke faksi bintang 4,5 ini dengan harapan menemukan senior Hanninger melalui dokter di tempat ini. Namun, ada banyak metode lain untuk menemukan satu orang. Tunggu, dia harus tinggal, bentak dokter berjubah putih. Tekanan dari Dewa Sejati tingkat 5 langsung memenuhi ruangan. Anggota ras Scarlet Stripe membeku karena terkejut. Mereka telah membawa Zhao Feng dan Hanninger, tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Feng akan bertengkar seperti itu dengan dokter ini setelah hanya bertukar beberapa kata. Namun, pria ini adalah seorang dokter dan Dewa Sejati tingkat 5, dan tempat ini adalah Balai Keselamatan Universal, jadi mereka tidak berani mencoba menghentikannya. Alis Zhao Feng berkerut sementara matanya meledak dengan cahaya dingin. Pada tingkat kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak takut pada Dewa Sejati tingkat 5, dan ini jelas bukan Dewa Sejati tingkat 5 yang terampil dalam pertempuran. Namun, Universal Salvation Hall adalah faksi bintang 4,5, yang berarti pasti ada dewa kuno yang memimpinnya. Selain itu, Universal Salvation Hall juga memiliki reputasi yang sangat tinggi. Jika Zhao Feng memprovokasi kemarahan Universal Salvation Hall, dia juga akan memprovokasi kemarahan semua faksi sekitarnya. Dia baru saja memasuki zona Ziling, jadi dia benar-benar tidak ingin menyebabkan kekacauan untuk dirinya sendiri. Haha, bisakah kamu menjaganya? Wajah Zhao Feng rileks saat dia tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir Universal Salvation Hall tidak bisa menahannya? Wajah dokter berkedut saat melihat ekspresi Zhao Feng. Hanya dewaku yang berani berbicara dengannya seperti ini? Dokter sekarang berpikir untuk menangkap keduanya dan mengeksekusi Zhao Feng sementara dia perlahan membujuk Hanninger. Namun, kelompok ras Scarlet Stripe masih ada di sini, jadi jika dia melakukan ini, dia juga harus merawat mereka. Zhao Feng memandang Hanninger dan mengangguk. Mata hijau Hanning langsung terfokus pada dokter berjubah putih itu. Matanya tiba-tiba tertutup kilau batu giok sementara energi niat hidup yang tak terbatas mulai meresap ke sekitarnya. Niat hidup yang murni ini menenangkan pikiran semua orang. Mereka merasakan darah mereka mengalir lebih cepat melalui pembuluh darah mereka, dan organ mereka menjadi sangat rileks dan nyaman. Rasanya seperti puluhan tahun telah ditambahkan ke dalam hidup mereka. Beberapa dekade kehidupan bukanlah apa-apa bagi Dewa Sejati,
Tetapi ini hanya riak energi niat, jadi efek ini agak tidak masuk akal. 6 anggota Scarlet Stripe Rache menatap Han Ning'er dengan kaget. Mereka tidak pernah tahu dia memiliki kemampuan ini. Namun, dokter berjubah putih itu bahkan lebih tercengang, matanya terbuka lebar saat dia menatap Han Ning'er, napasnya semakin pendek. Beberapa indera ilahi yang kuat meledak keluar dari Universal Salvation Hall dan mulai memindai pavilion ini. Ketika pemilik indera ilahi ini memperhatikan mata Han Ning'er, mereka segera berdiri dan menyerang. Dalam sekejap, 2 dewa sejati tingkat 5 dan 1 dewa sejati tingkat 6 telah muncul di dalam pavilion. Anggota ras Scarlet Stripe gemetar ketakutan. Mereka sama sekali tidak tahu mengapa begitu banyak ahli dewa sejati muncul di tempat ini. Baik Tuan, apakah ini pewaris mata dewa kehidupan? Pada saat ini, dewa sejati peringkat 6, yang memiliki rambut hijau tua, 2 tanduk, dan jenggot, berbisik lembut. Mata kehidupan. Anggota ras Scarlet Stripe semua menatap Han Ning'er dan mata hijaunya yang berkilau dan tersentak. Bab 1240 mengumpulkan informasi. Sangat sulit untuk mengidentifikasi salah satu dari 8 mata dewa agung atau keturunan mereka, kecuali kemampuan mereka sengaja ditampilkan. Karena alasan inilah tidak ada yang bisa mengidentifikasi Han Ning'er sebagai keturunan dari Eye of Life sampai saat ini. Setelah mengaktifkan Eye of Life, Han Ning'er muncul seperti dewi kehidupan yang memerintah atas tanah ini. Bermandikan vitalitas yang berkembang dari mata hijaunya berarti mengalami kesempurnaan ilahi. Kakak Han sebenarnya adalah keturunan dari Eye of Life. Mulut Hesi terbuka lebar sementara matanya bersinar dengan hormat. Di matanya, keturunan mata dewa memiliki garis keturunan paling mulia dari semuanya, sebanding dengan garis keturunan dari 50 ras teratas dari 10.000 ras kuno. Sampai saat ini, dia tidak berani membandingkan dirinya dengan Han Ning'er lagi. Ini, bagaimana? Dalam keterkejutannya yang luar biasa, dokter berjubah putih itu hanya bisa melontarkan beberapa kata. Mereka yang memiliki Eye of Life bahkan tidak perlu mempelajari medisin Dao. Mereka bisa mengandalkan mata sendiri untuk dengan mudah mengobati berbagai luka dan penyakit. Begitu mereka mulai mempelajari Dao pengobatan, kemampuan mata kehidupan mereka akan mencapai potensi maksimal mereka. Seorang dokter dengan mata kehidupan tidak diragukan lagi akan menjadi eksistensi tertinggi dari alam dewa kuno yang sunyi. Universal Salvation Hall bisa dianggap sebagai faksi bintang 4,5 dengan status terbanyak di area ini, tapi tidak bisa benar-benar menampung keturunan dari Eye of Life. Setelah faksi utama mengetahui bahwa Universal Salvation Hall memiliki keturunan Eye of Life, mereka akan mengesampingkan semuanya dan menyerang Universal Salvation Hall untuk mengambil keturunan itu sendiri. Elder Su, peringkat 6 dewa sejati dari Universal Salvation Hall dengan ganas. Dokter berjubah putih itu bergidik. Nona yang baik, Su ini buta. Tolong perlakukan semua kata-kataku sebagai lelucon dan jangan dimasukkan ke hati. Dokter berjubah putih itu tersenyum dan membungkuk. Siapapun dengan mata kehidupan yang memasuki faksi kuat pasti akan menerima dukungan penuh dari faksi tersebut. Prestasi masa depan mereka pasti akan melampaui prestasi dokter manapun di Universal Salvation Hall. Anggota tim ras Scarlet Stripe tercengang saat mereka menatap kosong pada dokter berjubah putih ini. Dokter dari sekte dalam yang telah memperlakukan mereka dengan penghinaan dan kesombongan sekarang membungkuk dan mengorek permintaan maaf terhadap Han Ning'er. Perbedaan perilaku ini terlalu besar. Lelucon, Elder Su hampir menyerang junior barusan. Zhao Feng dengan dingin berkomentar. Jika dia tidak memberitahu Han Ning'er untuk menampilkan kemampuan Eye of Life, Penatua Su ini mungkin sudah menyerang mereka. Kesalahpahaman, semua kesalahpahaman. Dokter memberikan senyum canggung saat dia diam-diam mengutuk Zhao Feng. Bisnis apa yang membawa kalian berdua ke sini? Peringkat 6 dewa sejati dari Universal Salvation Hall berbicara sekali lagi. Penatua Su dari Universal Salvation Hall jelas telah menyinggung kedua remaja ini. Jadi, dewa sejati peringkat 6 ini berharap bahwa, dengan membantu mereka berdua, dia dapat memenangkan kembali bantuan mereka. Pernahkah senior mendengar tentang seseorang bernama Yu Bingcheng? Han Ning'er menonaktifkan Eye of Life-nya dan bertanya, Yu Bingcheng, apakah Anda berbicara tentang Elder Yu dari Sekte Asal Kehidupan? Peringkat 6 dewa sejati berpikir sejenak, lalu matanya mulai berkilauan, dan sikapnya terhadap Han Ning'er menjadi jauh lebih hangat. Sekte Asal Kehidupan juga merupakan faksi di mana dokter memerintah, tetapi itu adalah faksi bintang 4 puncak dengan reputasi luas.
Saya tidak yakin, saya hanya tahu namanya. Han Ning'er menggelengkan kepalanya. Berdasarkan sikap dewa sejati peringkat 6 ini, Yu Bingcheng adalah orang yang sangat terkenal. Zhao Feng memiliki wajah tanpa emosi. Nama adalah satu hal, tetapi itu tidak berarti bahwa orang ini adalah yang dicari Han Ning'er. Setelah itu, menurut permintaan Zhao Feng dan Han Ning'er, dewa sejati tingkat 6 dari Balai Keselamatan Universal mengirim surat kepada Penatua Yu dari Sekte Asal Kehidupan. Surat itu menjelaskan situasi Han Ning'er. Jika Penatua Yu ini benar-benar senior Han Ning'er, dia secara alami akan membuat pengaturan yang sesuai. Sampai mereka menerima balasan, Zhao Feng dan Han Ning'er memilih untuk tinggal di aula. Di hari tertentu, ke-6 anggota Scarlet Stripe Rache bersiap untuk pulang. Kami benar-benar merepotkan saudara Zhao kali ini. Ras Scarlet Stripe bahkan tidak bisa mengungkapkan batasan rasa terima kasihnya. Petik 2. Anggota ras Scarlet Stripe memiliki ekspresi bersyukur di wajah mereka saat mereka mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Feng dan Han Ning'er. Bepergian bersama mereka adalah dokter berjubah putih di Universal Salvation Hall. Di bawah permintaan Universal Salvation Hall, dia melakukan perjalanan ke ras Scarlet Stripe untuk mengobati racun leluhurnya secara gratis. Selamat tinggal kakak Zhao, kakak Han. Hesi melambaikan tangannya pada pasangan itu sebagai perpisahan. Dokter berjubah putih pergi bersama dengan tim ras Scarlet Stripe, ekspresi cemberut di wajahnya. Mari menunggu, kami akan segera mendapatkan berita. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada Han Ning'er, Zhao Feng kembali ke kamarnya sendiri. Zhao Feng mengeluarkan jubah ruang waktu dan memasuki dimensinya. Di dalam, telur kucing kecil pencuri itu masih tidak terganggu dan tidak bergerak. Menguasai, Black Destruction Serpent Dragon dengan hormat memanggil. Zhao Feng telah menghabiskan sebagian besar dari 25 tahun terakhir di jalan sementara naga ular penghancuran hitam telah menghabiskan 250 tahun berkultivasi di jubah ruang waktu. Kultivasinya telah pulih ke peringkat 5 dewa sejati, hanya satu peringkat lagi dari puncaknya. Black Destruction Serpent Dragon telah menggunakan banyak inten kristal dalam perjalanan ini, dan fire intennya bahkan sedikit lebih kuat daripada puncaknya. Di tempat lain, Zhao Wang masih berkultivasi. Wajahnya dingin sementara matanya seram dan menakutkan. Zhao Hui sedang membaca buku, mengidentifikasi obat-obatan, dan mempelajari farmakologi. Zhao Wan bertanggung jawab untuk memperluas wilayah mereka di alam mimpi kuno dan menyediakan sumber daya budidaya untuk semua orang. Zhao Feng pergi ke tempat dia biasanya berkultivasi dan duduk bersila di tanah. Dua kristal transparan melayang di depan Zhao Feng, keduanya berderak karena petir. Ini adalah kristal dewa petir yang diberikan Xin Wu Heng padanya. Kebutuhan mereka dalam kultivasi berarti Zhao Feng akhirnya menduplikasi banyak dari mereka. Tingkat 12 dari 5 elemen teknik petir angin, 5 elemen kekuatan dewa petir kesengsaraan. Dengan menggabungkan kekuatan cahaya yang mengandung niat petir kesengsaraan menjadi kekuatan dewa 5 elemen, seseorang dapat meningkatkan kekuatan penghancurnya. Petik 2. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen teknik petir angin dan mulai menyerap energi petir kesengsaraan dari kristal dewa petir ke dalam pusaran kekuatan ilahinya. Tingkat ke-12 juga merupakan tingkat terakhir. Begitu dia selesai mengolahnya, dia akan benar-benar menyelesaikan teknik ini. Saat itu akan menjadi saat di mana Zhao Feng menerobos dan menjadi dewa sejati. Saat Zhao Feng mengembangkan kekuatan dewa petir kesengsaraan 5 elemen, ia menggunakan kekuatan ilahi dan energi petir kesengsaraan untuk meredam tubuh petir suci. Tubuh petir suci memiliki level yang lebih sedikit. Zhao Feng berada di puncak tingkat ke-7 dan hanya selangkah lagi dari penyelesaian penuh. Namun, langkah ini adalah langkah yang sangat sulit. Akan sulit untuk meredam tubuhnya dengan energi petir kesengsaraan yang normal. 5 hari kemudian, sebuah pesan dikirim ke Universal Salvation Hall. Penatua Yu dari Sekte Asal Kehidupan benar-benar adalah senior Han Ning'er. Aku tidak berpikir kalian berdua benar-benar mengenal Penatua Yu dari Sekte Asal Mula Kehidupan. Jika seperti ini, Nona Han pasti akan menerima banyak dukungan dari Sekte Asal Kehidupan dan dapat menantikan masa depan yang cerah. Kata dewa sejati peringkat 6 dari Balai Keselamatan Universal sambil tersenyum. Bahkan ahli dewa kuno dari Universal Salvation Hall meninggalkan pengasingannya untuk bertemu dengan pasangan itu. Malamnya, Universal Salvation Hall mengadakan jamuan makan untuk Zhao Feng dan Han Ning'er. Banyak dokter Universal Salvation Hall dan pemuda berbakat dari faksi terdekat mengambil bagian dalam pesta ini.
Keesokan paginya, Universal Salvation Hall meminta orang-orangnya secara pribadi mengantar pasangan itu ke faksi bintang 4 puncak yang merupakan sekte asal kehidupan. Ketika kita sampai di sekte asal kehidupan, jangan terlalu bergantung pada senior ini. Kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Zhao Feng mengingatkan Han Ning'er saat mereka melakukan perjalanan. Surat yang dikirim Universal Salvation Hall tidak mengatakan apa-apa tentang Han Ning'er sebagai keturunan dari Eye of Life. Jika itu mengatakan ini, Yu Bingcheng dari sekte asal kehidupan mungkin akan datang secara pribadi. Dari perlakuan mereka saat ini, mereka dapat melihat bahwa Yu Bingcheng memiliki sikap yang biasa-biasa saja terhadap Han Ning'er. Kapan Anda akan pergi untuk menemukan orang yang Anda cari? Han Ning'er menunduk dan bertanya dengan lembut. Ketika mereka tiba di zona Ziling, Han Ning'er tahu bahwa itu tidak akan lama sampai Zhao Feng pergi. Segera, jawab Zhao Feng. Dengan reputasi Balai Keselamatan Universal, kelompok Zhao Feng dapat melakukan perjalanan di sepanjang susunan teleportasi. 2 bulan kemudian, kelompok itu dengan lancar tiba di sekte asal kehidupan. Dengan rujukan dari orang-orang Universal Salvation Hall, pasangan itu bisa bertemu dengan Penatua Yu. Penatua Yu ini tampak setengah baya dan berpakaian seperti seorang dokter, tetapi dibandingkan dengan dokter berjubah putih di Universal Salvation Hall, dia tampaknya memiliki sikap yang lebih cocok dengan profesinya. Penatua Yu adalah dewa sejati peringkat 6 yang hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa kuno, tetapi langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Senior Yu, saya adalah murid dari Gerbang Rumput Roh. Han Ning'er sukarela. Anda, mata acuh tak acuh Elder Yu segera mulai memeriksa Han Ning'er. Dia awalnya percaya bahwa Gerbang Rumput Roh tahu bahwa dia telah melakukannya dengan baik di sisi ini dan mengirim beberapa murid untuk dia dukung. Dia tidak pernah berharap Spirit Grace Gate mengiriminya keindahan seperti itu. Selain itu, Han Ning'er memiliki sifat unik yang membuatnya ideal untuk mengolah dao pengobatan. Penatua Yu mendapati dirinya agak terpesona oleh Han Ning'er. Wanita ini cantik, dan fisiknya unik. Dia memiliki potensi besar dan dapat menjadi rekan kultivasi saya. Penatua Yu mulai merencanakan semuanya. Sebelum ini, Penatua Yu telah berencana menemukan pasangan untuk mengembangkan metode budidaya ganda rahasia yang akan membantunya menjadi dewa kuno. Han Ning'er yang telah dikirim ke depan pintunya sangat cantik dan sangat cocok untuk mengembangkan teknik ini. Senior Yu, saya juga keturunan dari Eye of Life. Han Ning'er sedikit mengaktifkan Eye of Life-nya dan kemudian menyatakannya. Penatua Yu, yang masih dengan hati-hati memeriksa Han Ning'er, langsung membeku, tubuhnya menjadi kaku saat matanya menatap mata hijau gelap Han Ning'er. Setelah beberapa lama, Penatua Yu tersenyum karena terkejut. Bagus, Penatua Yu akhirnya berhasil mengatakan. Dia merasa tidak mungkin mengalihkan pandangannya dari Han Ning'er. Mata kehidupan, sekte asal kehidupan pasti akan memberikan status tinggi padamu. Penatua Yu dengan senang hati tertawa. Setelah itu, Han Ning'er membahas masalah Gerbang Rumput Roh dengan Penatua Yu. Dalam hati Han Ning'er, Penatua Yu masih menjadi anggota Gerbang Rumput Roh, jadi dia memperlakukannya sebagai senior yang dihormati dan membocorkan semua bencana yang telah dihadapi Gerbang Rumput Roh. Bersantai, aku akan meminta Paviliun Naga Kuning membayar harga. Penatua Yu bersumpah pada Han Ning'er. Setelah mengobrol selama beberapa waktu, Penatua Yu akhirnya mengalihkan pandangannya ke Zhao Feng. Tuan Muda Zhao yang dengan aman mengantarku ke zona Ziling. Han Ning'er buru-buru memperkenalkannya. Saya sangat berterima kasih kepada anak muda ini atas bantuannya. Jika Anda memiliki permintaan, silakan menyuarakannya. Yu ini akan menyetujui semua yang ada dalam kekuatannya. Penatua Yu memeriksa Zhao Feng saat dia berbicara dengan sopan. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang Zhao Feng. Bagaimanapun, bagaimana bisa satu dewa kuasi mengawal Han Ning'er dengan aman ke zona Ziling jika tidak? Dan dia juga bisa melihat bahwa Han Ning'er tampak agak tertarik pada bocah berambut emas ini. Apakah senior pernah menjadi ketua dari perlombaan spiritual Zhao Yufei? Zhao Feng langsung ke intinya. Penatua Yu ini adalah penatua dari faksi bintang 4 puncak serta seorang dokter. Dia yakin memiliki jaringan kontak yang sangat luas dan mungkin bisa membantu Zhao Feng. Kamu kenal dia? Ekspresi Penatua Yu berkerut kaget saat dia menatap Zhao Feng dengan ragu. Pikiran Zhao Feng tersentak. Dari ekspresi wajah Penatua Yu, dia tahu bahwa Zhao Yufei benar-benar bersama faksi ras spiritual zona Ziling.
Bab 1241 memasuki perlombaan spiritual. Kamu kenal dia? Ekspresi Penatua Yu berkerut kaget saat dia menatap Zhao Feng dengan ragu. Ras spiritual adalah salah satu dari 4 faksi bintang 5 zona Ziling, dan dia tahu semua keajaiban yang sangat dihargai oleh faksi ini. Di antara mereka, Zhao Yufei dari perlombaan spiritual sangat luar biasa. Dia hanya di bawah 1 dan berdiri di atas 10.000, dan ras spiritual telah menaruh harapan padanya. Mustahil, anak ini tidak bisa mengenal Zhao Yufei. Penatua Yu secara mental menolak ide ini. Zhao Feng datang dari zona Gulong, dan dia memiliki garis keturunan yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin memiliki hubungan dengan Zhao Yufei dari zona Ziling. Penatua Yu lebih mungkin untuk percaya bahwa Zhao Feng adalah salah satu pengagum Zhao Yufei. Dia telah menjadikannya dewi impiannya dan hanya ingin melihatnya. Zhao Yufei, perlombaan spiritual? Han Ning'er dengan lembut bergumam kaget. Dia akhirnya mengetahui siapa orang yang ingin ditemukan Zhao Feng, dan orang ini sebenarnya adalah bagian dari ras spiritual bintang 5. Tidak heran Zhao Feng begitu peduli padanya sehingga dia akan menempuh jarak yang sangat jauh untuk bertemu dengannya. Apakah ada cara bagiku untuk melihatnya atau menghubunginya? Zhao Feng bertanya. Zhao Feng berasumsi bahwa Penatua Yu ini tidak akan bisa membantunya. Zhao Feng sangat cemas dengan pertanyaannya karena, begitu Penatua Yu berkata bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa, Zhao Feng dapat segera pergi untuk mencari metode lain. Ini, Penatua Yu mengerutkan kening saat dia terdiam. Ras spiritual adalah faksi bintang 5, dan sekte asal kehidupan adalah salah satu faksi bawahannya. Namun, dia hanyalah sesepuh biasa dari sekte asal kehidupan. Dia benar-benar tidak memiliki cara untuk membantu Zhao Feng bertemu dengan ras spiritual ajaib seperti Zhao Yufei. Jika saya tidak membantu anak ini, dia pasti akan bertahan. Penatua Yu merenung. Han Ning'er jelas tertarik pada Zhao Feng. Jika Zhao Feng tetap tinggal, keduanya kemungkinan besar akan berakhir sebagai pasangan. Bagaimanapun, keduanya telah melakukan perjalanan bersama ke zona Ziling dan mengalami banyak hal bersama. Selain itu, Han Ning'er memiliki Eye of Life dan sempurna dalam penampilan dan karakter. Senior Yu, tolong bantu dia, bisik Han Ning'er lembut. Saya dapat menggunakan koneksi saya untuk membawa Anda ke dalam perlombaan spiritual, tetapi Anda hanya akan menjadi murid pekerja. Penatua Yu akhirnya berkata setelah lama berpikir. Dalam sebuah faksi, murid pekerja adalah tukang dan biasanya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan individu penting. Di atas murid pekerja adalah murid pinggiran. Begitu seseorang menjadi murid pinggiran, mereka benar-benar dianggap sebagai bagian dari faksi ras spiritual dan dilindungi oleh ras spiritual. Tapi ras spiritual adalah faksi bintang 5, jadi bahkan seseorang dengan koneksi Penatua Yu tidak bisa membuat seseorang yang asal ambigu menjadi murid pinggiran dari ras spiritual. Anak kecil, saya melihat bahwa Anda sangat kuat dan berbakat. Bahkan jika Anda seorang murid pekerja, saya yakin bahwa jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk dipromosikan menjadi murid pinggiran. Penatua Yu tahu bahwa status murid pekerja terlalu rendah dan buru-buru ditambahkan. Murid pekerja, alis Zhao Feng berkerut sambil berpikir. Sebagai murid pekerja, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Zhao Yufei. Namun, Penatua Yu benar dalam hal itu, jika dia tampil dengan baik sebagai murid pekerja, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid pinggiran. Jika Anda tidak mau, Anda dapat memilih untuk menunggu selama 80 tahun. Setelah 80 tahun, perlombaan spiritual akan merekrut murid. Seseorang dengan kemampuanmu seharusnya dengan mudah masuk, lanjut Penatua Yu. Bahkan jika dia tidak mengatakan ini, Zhao Feng akhirnya akan tahu. Bagi para pembudidaya, 80 tahun tidak terlalu lama. Beberapa dewa sejati akan menghabiskan beberapa abad dalam budidaya terpencil. Tuan Muda Zhao, mengapa Anda tidak tinggal di sini sebentar dan menunggu 80 tahun sebelum pergi ke perlombaan spiritual? Han Ning'er mulai membujuk Zhao Feng untuk tetap tinggal. Seorang murid pekerja berstatus terlalu rendah. Tidak ada faksi yang akan khawatir tentang apakah orang seperti itu hidup atau mati. Zhao Feng begitu luar biasa sehingga Han Ning'er menganggap dirinya melakukan tugas-tugas umum agak tak tertahankan. Aku harus merepotkan Yu senior. Saya ingin pergi ke perlombaan spiritual. Zhao Feng memutuskan setelah memikirkannya. Zhao Feng tidak bisa menunggu 80 tahun. Dia juga akan merasa sulit untuk memasuki perlombaan spiritual melalui jalan lain. Tatapan Han Ning langsung meredup.
Zhao Feng bahkan tidak keberatan menjadi tukang untuk mengikuti perlombaan spiritual dan menemui Zhao Yufei. Baik, tunggu sebentar, dan saya akan mengatur perjalanan Anda ke perlombaan spiritual. Penatua Yu cerah dalam kegembiraan. Dalam pandangannya, Zhao Feng mengagumi Zhao Yufei dan bersedia melakukan apa saja untuk melihatnya. Namun, Penatua Yu tidak peduli tentang itu. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengirim Zhao Feng pergi dan membuat Han Ning'er melupakannya. Setelah mengatur tempat tinggal untuk Zhao Feng dan Han Ning'er, Penatua Yu pergi. Setelah pergi ke kamarnya sendiri, Zhao Feng memasuki jubah ruang waktu untuk berkultivasi. Banyak kristal berbentuk kastanye 5 warna melayang di depan Zhao Feng. Energi niat 5 elemen murni memenuhi area di sekitar Zhao Feng untuk dia pahami. Zhao Feng telah mencapai level 4 dalam 2 dari 5 elemen. Begitu dia menaikkan 3 elemen lainnya ke level 4, 5 elemen kekuatan ilahi miliknya akan menerima peningkatan kekuatan yang signifikan. Setelah beberapa waktu, kristal 5 warna kehilangan cahayanya dan menjadi kristal biasa. Zhao Feng mengeluarkan 3 buah. Buah-buahan ini mengandung energi niat dan dapat membantu Zhao Feng meningkatkan niatnya dan memurnikan jiwanya. Teknik yang dikembangkan Zhao Feng membuatnya sangat kuat dalam berbagai aspek, tetapi niat jiwa Zhao Feng masih pada tingkat dewa sejati tingkat 3, dan dia merasa sulit untuk maju lebih jauh. Ini menyebabkan kekuatan dari beberapa teknik garis keturunan matanya tertinggal. Tapi begitu Zhao Feng masuk ke level dewa sejati, niat jiwanya akan maju ke kekuatan peringkat manapun yang berhasil dia raih. Suatu hari, Zhao Feng bertemu dengan Han Ning'er. Zhao Feng akan segera meninggalkan sekte asal kehidupan untuk ras spiritual. Melalui semua suka dan duka yang mereka alami dalam perjalanan mereka ke zona Ziling, keduanya telah lama menjalin persahabatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi Zhao Feng mendapati dirinya agak tidak mau pergi. Orang macam apa dia bagimu? Apakah dia layak untuk semua yang Anda lakukan untuknya? Han Ning'er ingin tahu bertanya. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menemukannya. Zhao Feng akhirnya menjawab setelah sekian lama. Zhao Feng benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan pertama Han Ning'er. Saya harap Anda segera bertemu dengannya. Han Ning'er tersenyum saat dia mendoakannya dengan baik. Zhao Feng mengangguk dan menemani Han Ning'er berjalan-jalan di sekitar sekte asal kehidupan. Sekte asal kehidupan adalah faksi bintang 4 puncak dari zona Ziling, dan mengingat bahwa dokter memegang kekuasaan di faksi ini, statusnya bahkan lebih unik. Jika bukan karena keprihatinannya atas Zhao Yufei, Zhao Feng tidak akan keberatan tinggal di faksi ini untuk berkultivasi dan perlahan maju. Beberapa hari kemudian, Penatua Yu datang untuk mencari Zhao Feng. Kamu bisa berangkat sekarang. Penatua Yu tersenyum hangat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Han Ning'er, Zhao Feng ditemani oleh seorang tetua dari sekte asal kehidupan untuk memulai perjalanannya ke ras spiritual. Saat Zhao Feng mengambil cuti dari sekte asal kehidupan, seorang pria berpakaian biru berdiri di dekat sekte asal kehidupan, wajahnya berwarna batu giok putih dan sikapnya yang anggun dan elegan. Pria ini adalah tiruan Zhao Feng, Zhao Hui. Zhao Feng berencana agar Zhao Hui tinggal di sekte asal kehidupan untuk mengembangkan dao pengobatan. Zhao Feng juga merasa ada sesuatu yang aneh tentang Penatua Yu. Han Ning'er memiliki Eye of Life, tetapi Life Origin Sect telah menunjukkan sedikit reaksi terhadap kedatangan Han Ning'er. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Penatua Yu tidak melaporkan masalah ini kepada atasannya. Dengan demikian, Zhao Feng memutuskan untuk meninggalkan Zhao Hui di sini untuk bergabung dengan sekte asal kehidupan ketika mulai merekrut murid. Sebagai salah satu dari 4 faksi bintang 5 di zona Ziling, ras spiritual menguasai seperempat zona Ziling. Itu secara alami tidak dapat ditemukan di tepi luar zona Ziling. Untungnya, Zhao Feng memiliki sesepuh dari sekte asal kehidupan bersamanya, jadi dia bisa melakukan perjalanan di sepanjang susunan teleportasi dari faksi bintang 4 dan bintang 4. Sedikit lebih dari setengah tahun kemudian, Zhao Feng tiba di perlombaan spiritual. Dia disambut oleh pemandangan pegunungan kristal multiwarna yang sangat besar. Pegunungan kristal ini adalah rumah bagi kehidupan tumbuhan yang subur dan air biru, dan kicauan burung serta aroma bunga memenuhi udara. Ini adalah negeri dongeng kristal. Yuan Qi duniawi yang kental. Bahkan sebelum dia memasuki perlombaan spiritual, Zhao Feng merasakan melalui mata kirinya bahwa perlombaan spiritual dibanjiri dengan Yuan Qi yang tebal. Dia menduga bahwa pembuluh darah kristal dewa berkualitas tinggi berada di bawah wilayah ras spiritual.
Tentu saja, area tepat di atas pembuluh kristal dewa ini pasti menjadi area inti dari ras spiritual yang hanya dapat dinikmati oleh murid inti dan anggota eselon atas dari ras spiritual. Setelah melalui serangkaian pertanyaan, Zhao Feng dengan lancar tiba di perlombaan spiritual. Setelah menerima berbagai objek yang harus dimiliki seorang murid pekerja, Zhao Feng menjadi murid pekerja dari ras spiritual bintang 5. Dalam perlombaan spiritual, Anda akan baik-baik saja selama Anda tidak menyinggung murid inti penatua dari sekte asal kehidupan, menasihati Zhao Feng sebelum pergi. Jika Zhao Feng secara tidak sengaja menyinggung murid inti, orang yang merekomendasikannya akan menderita bencana besar. Tepi luar dari ras spiritual, wilayah lembah sungai surgawi. Zhao Feng, mengenakan seragam murid pekerja, datang ke istana kristal. Saya adalah murid pekerja yang baru tiba, Zhao Feng. Petugas Liu, tolong beri saya tugas, Zhao Feng dengan datar berkata. Selain bekerja, murid pekerja hanya bisa bekerja. Pergi ke area ramuan roh ke barat laut dan rawat ramuan roh dari plot keempat. Setelah beberapa lama, suara keluar dari istana. Zhao Feng menerima alat yang tepat, termasuk peta dasar tepi luar ras spiritual. Zhao Feng dengan cepat tiba di sebidang tanah keempat di area ramuan roh. Tumbuhan yang tumbuh di sini semuanya untuk digunakan orang-orang di alam cahaya mistik. Anak ini baru. Petik 2. Kedatangan Zhao Feng menarik perhatian para murid pekerja lain di area ramuan roh. Beberapa murid menggelengkan kepala dan menghela nafas saat mereka melirik Zhao Feng dengan pandangan kasihan. Pada saat ini, seorang pria dengan alis lebat melangkah ke Zhao Feng dari plot ramuan roh pertama. Peng Zhuo keluar. Siapa yang menyuruhnya menjadi pendatang baru? Selain itu, metode Peng Zhuo tidak terlalu kasar. Petik 2. Murid pekerja terdekat mengobrol di antara mereka sendiri saat mereka menonton. Nak, kamu pendatang baru kan? Di masa depan, saya akan menyerahkan pekerjaan saya di sini untuk Anda. Peng Zhuo mendekati Zhao Feng, tubuhnya yang besar dan berotot 2 kepala lebih tinggi daripada Zhao Feng. Apakah petugas Liu tidak akan mengatakan apa-apa jika saya membantu Anda? Zhao Feng dengan penasaran bertanya. Tidak apa-apa selama tugasnya selesai. Diri lamanya tidak akan peduli siapa yang menyelesaikannya. Peng Zhuo tertawa terbahak-bahak saat dia dengan percaya diri menatap Zhao Feng. Oh, jadi tidak apa-apa mencari orang lain untuk menyelesaikan tugas saya. Zhao Feng mengangguk. Aku serahkan plot ini padamu. Rawat itu untukku. Petik 2. Dengan kata-kata ini, Zhao Feng mulai menuju ke gubuk terdekat. Gubuk ini adalah tempat tinggal para murid pekerja. Nak, apa yang barusan kamu katakan? Wajah Peng Zhuo berubah marah saat dia menggonggong. Tubuhnya mulai memancarkan aura kejam. Pendatang baru benar-benar pendatang baru. Mereka tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Dia harus mengajarinya untuk tunduk. Ini sudah berakhir. Pendatang baru ini tidak tahu seberapa kuat Peng Zhuo dan berani bertengkar dengannya. Petik 2. Dia akan belajar patuh setelah pelajaran ini. Murid pekerja terdekat mempersiapkan diri untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bab 1242 Pencegahan. Nak, apa yang barusan kamu katakan? Wajah Peng Zhuo berubah marah saat dia menggonggong. Tubuhnya mulai memancarkan aura kejam. Pendatang baru adalah pendatang baru, jadi mereka tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Dia harus bersikap kasar untuk membuat orang ini tunduk. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Apa ada masalah dengan telingamu? Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kata-kata ini menyebabkan murid pekerja di sekitarnya tertawa dan diam-diam mendesah atas ketidaktahuan Zhao Feng. Peng Zhuo adalah salah satu murid pekerja terkuat di area ramuan roh ini. Kultivasinya berada pada tahap akhir dari alam cahaya mistik. Kamu mencari kematian? Marah, Peng Zhuo mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya dan menerjang Zhao Feng. Tampaknya tubuh besar Peng Zhuo akan mengirim Zhao Feng terbang. Murid pekerja sudah bisa mendengar teriakan Zhao Feng dan wajahnya sangat kesakitan. Tetapi ketika Peng Zhuo mencapai Zhao Feng, dia berhenti dengan aneh, dan semua kekuatannya terkuras habis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Peng Zhuo berhenti? Murid pekerja di dekatnya berteriak karena terkejut. Tetapi hanya Peng Zhuo sendiri yang tahu apa yang terjadi. Bukan karena dia ingin berhenti, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di depan Zhao Feng, darah dan kekuatan suci telah membeku, dan bahkan jiwanya telah disegel. Dia tidak berdaya. Yang membuatnya semakin takut adalah Zhao Feng tampaknya tidak melakukan apa-apa.
Dia hanya menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di tingkat kultivasi apa orang ini? Peng Zhuo melolong dalam hati. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat berbicara tanpa izin Zhao Feng. Peng Zhuo bahkan lebih takut sekarang, dan dia memandang Zhao Feng dengan ketakutan dan gentar. Aku akan meninggalkan semua misiku untuk kamu selesaikan. Kamu mendengarnya kali ini kan? Zhao Feng perlahan berbicara sebelum berbalik dan memasuki gubuk kayu. Setelah Zhao Feng pergi, Peng Zhuo merasa seperti telah terbebas dari beban yang berat, dan dia jatuh dengan lemah ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Peng Zhuo tidak menyerangnya. Petik 2. Pendatang baru ini sepertinya sangat kuat. Beberapa murid pekerja agak terkejut dan bingung mengapa Peng Zhuo tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka dengan tatapan tajam dapat melihat bahwa Zhao Feng tidak biasa. Mereka memutuskan bahwa, di masa depan, mereka sama sekali tidak bisa menyinggung perasaan Zhao Feng. Tidak peduli seberapa baik kinerja seorang murid pekerja, mereka masih perlu menunggu beberapa saat untuk menjadi murid pinggiran. Dengan demikian, Zhao Feng tidak bisa terlalu terburu-buru. Saat memasuki kamarnya, dia mulai berkultivasi. Seperti kebiasaan normalnya, Zhao Feng mengolah 5 elemen teknik petir angin dan tubuh petir suci kun emas. Setelah itu, dia mulai meneliti teknik garis keturunan mata ruang waktu space-time seal dan spatial lock eye. Zhao Feng sudah lama mulai memahami mata kunci spasial, tetapi karena dia tidak pernah secara khusus menekankannya, dia tidak pernah dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Adapun segel ruang waktu, itu adalah teknik garis keturunan mata kelas tinggi tingkat dewa, dan Zhao Feng tidak tahu harus mulai dari mana dengan mengolahnya. Sambil memahami 2 teknik garis keturunan ini, Zhao Feng juga mulai memahami maksud ruang waktu. Zhao Feng sudah lama mencapai tingkat 4 dalam maksud luar angkasa, tetapi maksud waktu yang lebih mendalam masih di tingkat 1 dan masih beberapa cara untuk mencapai tingkat 2. Sebulan kemudian, Zhao Feng keluar dari gubuknya. Ini, aku sudah melakukan apa yang kamu perintahkan dan mengurus plot ini dengan sangat baik. Peng Zhuo bergegas mendekati Zhao Feng dan berkata dengan hormat. Murid pekerja di dekatnya semua tercengang oleh pemandangan ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Peng Zhuo akan benar-benar melakukan apa yang dikatakan Zhao Feng dan merawat plot ramuan roh ini dengan sangat baik. Selain itu, ketika Zhao Feng keluar, Peng Zhuo bertingkah seperti adik yang patuh melaporkan situasi tersebut kepada kakak laki-lakinya. Tidak buruk. Dengan kata-kata sederhana ini, Zhao Feng pergi. Murid pekerja harus melaporkan status penugasan mereka kepada supervisor mereka setiap bulan dan akan menerima hadiah berdasarkan tingkat penyelesaian. Lumayan. Petugas Liu di dalam istana kristal mengambil beberapa hadiah dan memberikannya kepada Zhao Feng. Dia tahu situasi area ramuan roh seperti punggung tangannya. Kali ini, petugas Liu memeriksa Zhao Feng sedikit lebih hati-hati. Namun, dia segera menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Petugas Liu, saya ingin sedikit lebih banyak pekerjaan. Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Zhao Feng mengambil 4 tugas dari petugas Liu. Setelah kembali ke area ramuan roh, Zhao Feng memberikan hadiahnya kepada Peng Zhuo. Hadiah ini terdiri dari sumber daya budidaya dan kristal yuan yang berguna bagi mereka yang berada di alam cahaya mistik. Mereka hanyalah sampah bagi Zhao Feng, dan menempatkan mereka dalam dimensi interspesialnya hanya akan memakan tempat. Zhao Feng kemudian pergi ke daerah di mana 4 tugas lainnya berada. Zhao Feng secara acak akan menemukan seorang murid pekerja di daerah tersebut dan kemudian melepaskan sedikit tekanan untuk membuat murid itu tunduk dan bersedia bekerja untuknya. Setelah melakukan semua ini, Zhao Feng kembali ke gubuknya dan mulai berkultivasi. Zhao Feng tidak tahu bahwa perilakunya telah menimbulkan kemarahan publik dari semua murid pekerja di daerah terdekat. Diam-diam, para murid pekerja ini berkumpul dan berencana untuk berurusan dengan Zhao Feng. Dalam pandangan mereka, Zhao Feng bertindak terlalu tirani untuk murid pekerja baru. Saat mereka diam-diam mendiskusikan masalah ini, teriakan peringatan datang dari luar, si Weinan telah kembali. Tidak lama kemudian seorang pria berproporsi baik dengan wajah tampan dan mata dingin masuk. Murid pekerja segera berhenti berbicara, wajah mereka berkerut karena terkejut. Si Weinan ini adalah murid pekerja nomor 1 di wilayah lembah sungai surgawi ini. Kultivasinya berada di tingkat demigod. Dikatakan bahwa dia datang ke perlombaan spiritual sebagai murid pekerja sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi murid pinggiran melalui kinerja baiknya.
Beberapa saat yang lalu, dia pergi dengan seorang murid pinggiran untuk menyelesaikan misi luar. Dia baru saja kembali, jadi dia mungkin akan segera meninggalkan barisan murid pekerja dan menjadi murid pinggiran dari ras spiritual. Kakashi, kamu akhirnya kembali. Ada murid pekerja baru yang telah bertindak terlalu berlebihan. Peng Zhuo segera melangkah maju, menghiasi kejadian tersebut sebelum menjelaskan apa yang telah dilakukan Zhao Feng. Apakah orang ini tidak memedulikan saya? Mata si Weinan terfokus, dan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Melihat bahwa si Weinan telah memutuskan untuk bertindak, murid pekerja lainnya menjadi bersemangat. Setiap hari, seseorang mengawasi kamar Zhao Feng. Selama dia keluar, yang lain akan segera diberitahu. Namun, Zhao Feng tidak memikirkan hal lain selain menyerahkan tugasnya yang telah selesai setelah 1 bulan sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak tugas. Akibatnya, Zhao Feng menghabiskan seluruh bulan ini dalam berkultivasi. 1 bulan kemudian, beberapa lusin murid pekerja berkumpul di depan gubuk Zhao Feng. Yang memimpin mereka tidak lain adalah si Weinan. Murid pekerja di sekitarnya adalah semua murid pekerja luar biasa dari daerah sekitarnya. Peng Zhuo ada di antara mereka. Sudah sebulan, apa anak ini masih belum keluar? Petik 2. Mungkin dia tahu kita ingin berurusan dengannya dan dengan sengaja bersembunyi? Di belakang, beberapa murid pekerja yang datang untuk melihat pertunjukan sedang mengobrol. Zhao Feng, cepat dan keluar. Murid pekerja perlu melaporkan misi mereka kepada petugas Liu setiap bulan. Si Weinan tiba-tiba berteriak. Suara ini diliputi dengan kekuatan jiwa yang tangguh. Gubuk Zhao Feng segera mulai berderit. Pada saat yang sama, pintu gubuk dibuka. Ini Zhao Feng? Si Weinan menatap dengan mata dingin ke Zhao Feng, seringai dingin di bibirnya. Yang mengejutkan semua orang, Zhao Feng melangkah ke arah si Weinan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Si Weinan tidak memperhatikan apapun pada awalnya, tetapi ketika Zhao Feng mendekat, ekspresinya dengan cepat mulai bergeser. Pada saat Zhao Feng tiba di depannya, seluruh tubuhnya telah disegel. Dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Murid pekerja di belakang si Weinan berada dalam situasi yang sama. Semuanya adalah patung batu dengan mata yang paling terperangah dan tercengang. Peng Zhuo berada dalam kondisi pikiran yang buruk. Dia mengira, dengan semua orang ini, termasuk si Weinan, mereka akan bisa berurusan dengan Zhao Feng. Tapi hasilnya sama, di depan Zhao Feng, semuanya kehilangan kendali atas tubuh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Weinan benar-benar tercengang. Dia berjuang dengan semua kekuatannya, tetapi dia menyadari bahwa itu semua sia-sia. Jika ada lain waktu, aku akan membunuh kalian semua. Zhao Feng mengamati kerumunan saat dia dengan dingin melontarkan kata-kata ini. Nada suaranya ringan, tapi kata-katanya adalah lelehan es yang menembus hati semua orang. Zhao Feng tidak ingin terlalu banyak mengekspos dirinya, tetapi jika dia tidak memberi orang-orang ini pelajaran yang keras, mereka akan terus datang kembali untuk membuat masalah baginya. Jadi, Zhao Feng perlu mengintimidasi mereka sepenuhnya. Zhao Feng kemudian pergi untuk melapor ke petugas Liu. Zhao Feng ini sangat kuat. Jika dia sekuat ini, kenapa dia menjadi murid pekerja? Setelah Zhao Feng pergi, semua orang jatuh ke tanah dan mulai saling berbisik. Ketika Zhao Feng datang ke istana pengawal Liu kali ini, petugas Liu sudah berdiri di luar seolah-olah dia telah menunggunya. Kamu harus menjadi dewaku yang kuat. Mengapa Anda ingin menjadi murid pekerja untuk ras spiritual? Petugas Liu bertanya dengan ekspresi muram. Saya ingin mengikuti perlombaan spiritual, dan saya hanya bisa melakukannya dengan menjadi murid pekerja, kata Zhao Feng terus terang. Dia belum ingin menyinggung perawat Liu ini, karena rekomendasi pria ini diperlukan baginya untuk menjadi murid pinggiran. Jika kinerja Anda tetap baik, Anda bisa menjadi murid pinggiran dalam waktu kurang dari setengah tahun. Petugas Liu mengangguk sedikit bangga di matanya. Dewa kuasi berbakat seperti itu bersedia menjadi murid pekerja semua demi menjadi murid pinggiran dari ras spiritual. Sebagai anggota ras spiritual, petugas Liu sangat bangga. Saya juga ingin bertanya kepada petugas Liu tentang orang tertentu, kata Zhao Feng. Oh, ekspresi petugas Liu membeku. Sepertinya ini adalah tujuan sejati Zhao Feng. Saya ingin tahu tentang perlombaan spiritual Zhao Yufei. Zhao Feng langsung berkata. Setelah beberapa saat kaget, petugas Liu sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak menjadi murid pekerja untuk ras spiritual karena Zhao Yufei, kan? Petugas Liu terkekeh saat dia bertanya.
Di antara wanita dari ras spiritual, Zhao Yufei adalah nomor 1 dalam penampilan dan bakat. Dia adalah dewi yang berdiam di hati semua murid pekerja dan murid pinggiran, dan dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya di zona Ziling. Pada saat ini, petugas Liu menganggap Zhao Feng sebagai pengagum Zhao Yufei yang lain, bahkan mungkin salah satu dari mereka yang mencari tangannya. Namun demikian, petugas Liu masih mengagumi Zhao Feng karena tidak peduli menjadi murid pekerja hanya untuk mendekati Zhao Yufei. "Saya kira Anda bisa mengatakan itu," jawab Zhao Feng dengan ambigu. Petugas Liu tersenyum dan menunjukkan bahwa dia mengerti. Siapa yang tidak menyukai kecantikan seperti Zhao Yufei? Dan selain itu, justru orang-orang muda seperti Zhao Feng yang begitu impulsif sehingga mereka mampu melakukan apa saja. Setelah itu, petugas Liu memberitahu Zhao Feng semua yang dia ketahui tentang Zhao Yufei. Zhao Feng dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan akhirnya memperoleh sedikit pemahaman tentang keadaan Zhao Yufei dalam perlombaan spiritual. Setelah mengobrol sebentar, Zhao Feng pergi. "Saya tidak berpikir bahwa Zhao Yufei akan memiliki status yang tinggi dalam ras spiritual." Zhao Feng terkekeh. Tampaknya dia sangat meremehkan kelangkaan garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei. Fraksi ras spiritual memiliki populasi yang besar, tetapi anggota ras spiritual yang sebenarnya sangat jarang. 99% dari populasi ras spiritual terdiri dari anggota yang direkrut dari faksi luar dan bawahan. Tepat ketika Zhao Feng siap untuk kembali ke gubuknya, mata spiritual Lordnya tiba-tiba memperhatikan sedikit energi garis keturunan. Energi dari garis keturunan ras spiritual. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Zhao Feng mulai terbang ke arah energi itu.